Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya ingin merenungkan di makam. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Ada tujuan yang tidak dapat aku sampaikan. Ini malam Jumat Legi, sambil kita mendoakan orang-orang yang ada di makam. Kemudian kita juga mencari apa yang dimaksud saya harus datang di makam pada malam hari ini. Semoga atas kedatangan saya ada gunanya bagi saya, termasuk berguna bagi para arwah yang ada di alam kubur. Mari Mbah, kita menuju ke makam. Monggo Mbah. Ini sekitar 300 meter ya. Iya. Ini di jalan raya, pemirsa. Ini sekitar jam berapa Mbak kita? Ini sudah jam 12 Mbak. Jam 12 ya? Iya, jam 12. Pada malam hari ini saya terpanggil untuk mendatangi makam Mbak. Oke. Di samping kita rutin mendoakan para arwah yang ada di alam kubur, kita juga ada tujuan tersendiri. Artinya tujuan itu juga ada saudara kita yang minta bantuan agar masalahnya bisa selesai gitu Mbak. Dan masalahnya itu nggak bisa kami ceritakan gitu. Ini kan privasi, Ya, privasi orang Mbak. yang minta tolong gitu Mbak ya. Nah, kita biarpun tidak ada jasanya, kita tetap senang-senang saja menjalankan tugas seperti ini. Padahal kalau kita tahu seperti Mbak Lulu itu saja kan juga barusan melahirkan. Iya, baru seminggu Mbak. Sekitar 1 minggu ya Mbak ya. Iya, seminggu. Ya, di samping kita ada tujuan tersendiri, kita juga membiasakan kepada anak yang masih bayi sekali. Iya. Diajak di area-area ini seperti kuburan Mbak ya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Ini kembang-kembang Mbak ya. Jadi ini memang malam Jumat Legi Mbak ya. Kan rame Mbak. Ya Mbak ya. Kita langsung masuk ya Mbak. Kan banyak orang yang lihat masuk. Iya. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala kita duduk sejenak Pak. Kita ada permasalahan keluarga. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini sangat bermanfaat. Amin. Bagi kita, bagi keluarga yang minta tolong pada kita gitu Mbak ya. Amin. Kemudian di sisi yang lain semoga berguna bagi teman-teman yang ada di konten. Pemirsa, pada malam yang hening jam 12 malam, situasi yang ada di makam adalah tintrim, sepi, sunyi sekali. Sunyi sekali.
Dan kita ini makamnya. Ini Mbak Lulu. Nah, ini. Selamat malam teman-teman. Nah, ini Mbak Lulu menggendong anak kecil yang masih umur 1 minggu. Iya. Ya, kenapa anaknya dibawa? Karena saya untuk membiasakan agar anak-anak kecil itu tidak mudah sawanan gitu loh. Jadi kita buktikan bahwa orang sawanan itu karena ketakutan, karena sanksi atau grogi atau ragu. Maka keraguan-keraguan itu nanti akan membuat si bayi malah jadi sakit, jadi sawanan dan sebagainya. Maka ini bayinya saya lihat kan betul-betul masih kecil. Nah ini maesan. Nah ini kuburan. Sehingga si anak ini agar dewasanya biar beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya dengan Rasulnya, sehingga bahwa kita yang masih hidup ini suatu saat akan meninggal seperti yang ada di alam kubur itu. Nah, seperti ini pemirsa ya. Nah ini sehingga kita, apa gunanya kita sombong, apa gunanya kita merasa pinter, merasa sakti, merasa ampuh, merasa kaya, merasa tercukupan segala kebutuhannya kalau di akhir zamannya nanti akan meninggal seperti ini. Ini saya ingin pemirsa. Ini saya ingin ada keperluan. Saya interaksi dengan sesuatu hal yang saya butuhkan gitu Mbak. Ya. Ini pesariannya orang ampuh Mbah Musidi ya ini. Ini Mbah Suratun. Ini orang ampuh di desa sini. Ini bini sepuh yang kondang kaloko ini. Ya. Nah, ini. Ya, pegang Mbak hatinya. Saya tak menanyakan sesuatu. Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fataqamati shalah, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fataqamati shalah, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fataqamati shalah. Mari kita jalan-jalan Mbak. Saya nanti sepulang dari makam ini sudah bisa. Iya, amin. Bulan itu pas sekali pemirsa. Pada malam hari ini situasi di alam kubur ya seperti ini. Sehingga kalau di dalam desa atau di pasar atau di mal lain rasanya kalau di alam kubur. Sehingga ngeri jenyenyet, rasanya itu ngeri, nyenyet, terharu campur dengan takjub gitu Mbak. Kok bisanya orang yang di dunianya itu kaya raya, orang yang cantik, orang yang tampan, orang yang terkenal, orang yang viral, kemudian ketenaran, kecantikan, kejayaan di dunia hilang, langsung
menjadi tanah semua. Semuanya nggak ada artinya, Bang ya. Ya, maksudnya ya ada artinya. Maksudnya itu kejayaan yang ada di dunia ini sirna aja, Mbak, ditinggal itu, tidak diurusi. Dia hanya membawa amal perbaikan. Pada saat hidup di dunia dulu, misalkan perilakunya bagaimana, tingkahnya bagaimana. Kalau perjuangannya baik, amalnya baik, sedekahnya baik, ibadahnya baik, otomatis dia punya modal untuk pulang ke rahmatullah gitu, Mbak. Jadi saya bicara seperti ini pasti ada yang dengar gitu. Iya pasti, Mbak. Ya, tapi kita tetap semua yang ada di makam ini merupakan hamba Allah yang perlu kita doakan, Mbak. Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Iya, Mbak. Pak Santoso. Sini, Mbak, jangan dulu, Mbak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak Doso, yang teman-teman tutur. Mugi-mugi ing dalu menika kula nyangket dhateng panjenengan. Mugi-mugi njenengan dipun ngapura dosanipun, dipun aku ngamali jenengan ngraosaken adem tentrem wonten alam kubur. Mugi-mugi panjenengan sedaya dosa jenengan dipun sapu, dipun resi dening Gusti Allah Taala. Amin. Ya Allah ya Rabbi ya Rabbi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa-dosanipun Pak Doso. Amin. Ya Allah, ringankan dosa-dosanipun Pak Doso. Ya Allah. Amin. Ya Allah, akulah ini adalah hamba-Mu ya Allah. Amin. Jadikan arwah ingkang suci, jadikan arwah ingkang tenang. Amin. Jadikan arwah yang bisa tentram di alam kubur ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Inna Allah ghafurur rahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya Allah, Gusti kang suci. Ya Allah, Gusti kang mugi-mugi sedaya amalipun kula ing dalem menika kula keparengan menuju alam kubur menika. Sedaya menapa-napa tansah paring sama-sama la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu salah.
selesai masalah. Mungkin masalah saya ketemu malam saya bersama Allah Taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemirsa, hidup itu memang tidak mudah. Hidup penuh dengan cobaan, hidup penuh dengan rintangan. Kapan kita mati tidak tahu pemirsa. Kapan kita sakit kita juga tidak tahu pemirsa. Makam yang ada di sini dulunya juga kecelakaan. Lusa bertemu dengan saya, terus kemudian 1 hari kemudian dia kecelakaan di perempatan pasar. Apan. Itulah jalan kematiannya dia. Semoga pada malam hari ini amalnya dia diterima Allah, dimasukkan surganya Allah, dimasukkan nirwana jadinya Allah. Ya Allah, kabulkan permintaan saya ya Allah. Ini saudara saya ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pemirsa, kami walaupun sebentar, walaupun sedikit, kami menyempatkan waktu. Semoga doa saya, semoga tingkah saya, laku saya diterima oleh Allah. Doa saya bisa dikabulkan oleh Allah. Semoga semua yang ada di alam kubur ini mendapat rahmat dari Allah, bertempat yang layak, bertempat yang teduh, bertempat yang dingin, nikmat, dan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita menuju ke rumah. Semoga anaknya Mbak Lulu juga aman, tidak ada halangan apapun, kembali pada semula. Cukup sekian pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. la ilaha La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Bisa enggak? Kayak gini, Pak. Nggih. Jadi kalau dipikir kita juga aneh. Nggih. Kenapa akhir-akhir ini saya merasa terpanggil sering mendekati ke makam-makam, sering ingat kematian, sering ingat sakit, sering ketakutan bagaimana besok atas diri saya, atas dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan, Mbak. Hingga apabila sejak kecil sampai dewasa saya punya dosa-dosa, baik yang sengaja dan tidak sengaja, dengan tata cara saya mendoakan orang yang telah meninggal,
dengan cara saya berbuat baik kepada semua orang, itu nanti ibarat mendapat apa itu santunan atau mendapat hadiah gitu Mbak. Amin, amin. Kita dulu pernah berbuat dosa, kemudian karena kita berbuat baik, dosanya bisa dikurangi. Gitu, Nggih. Mbak. Dan tentu seperti kita ini kan tidak tahu mati Mbak. Iya, Matinya Mbak. kapan tidak tahu, sakitnya kapan kita nggak tahu. Besok pagi kita masih hidup atau tidak, kita kan juga tidak tahu. Mbak. Nggak tahu, Mbak. Makanya kita apa ya harus mendekati dengan tempat-tempat yang apa ya yang sakral Mbak. Iya. Biar kita tuh takut. Biar ingat, Mbak. Nggih. Iya, orang itu kalau nggak punya takut itu susah Mbak. Nggih. Merasa super gitu. Jadi kalau orang punyanya sudah merasa takut, artinya takut Mbak, enggak takut dengan orang Mbak. Takut sama Allah. Takut dengan kesalahan kita, Nggih. takut dengan dosa kita, takut dengan kematian kita, takut dengan sakit kita, takut kepada Allah gitu. Kenapa Nggih. takut? Karena kita sudah merasa punya dosa yang banyak gitu Mbak. Nggih. Dosa kita memang banyak. Kalau dipikir perjalanan kita menjadi orang baik itu kan tidak sebanding dengan dosa-dosanya. Iya, Mbak. Yang bisa mengukur dosa saya itu saya sendiri, bukan Nggih. orang lain Mbak. Nggih. Jadi saya sendiri itu bisa mengukur bahwa dosa-dosa saya dengan kebaikan saya lebih berat, lebih banyak dosa-dosa saya. Makanya untuk masa-masa seumuran saya ini ya mencobalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memohon agar apa yang kita kerjakan, kita lakukan tiap hari itu bisa menghasilkan kebaikan gitu Mbak ya. Nggih, amin. Pemirsa, ini sudah cukup. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin.